Kalau orang tua, ya selawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Tegas, nggak pakai lagu. Tapi ada orang nggak bisa, dia ada darah seni. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Nasihat Jalaluddin Rumi untuk hidup menjadi lebih baik. Jalaluddin Rumi adalah seorang sufi asal Turki yang memiliki banyak karya tentang kehidupan dan cinta. Karyanya tentang syair-syair dan puisi yang menyentuh menjadikan ia sebagai sufi yang sangat terkenal. Dalam karya-karyanya, Jalaluddin selalu memberikan nasihat tentang kehidupan kepada siapa saja yang ingin merasakan hidup lebih baik. Yang pertama adalah dalam hal kedermawanan dan menolong orang lain. Jadilah seperti sungai. Dalam hal kedermawanan dan membantu orang lain, jadilah seperti sungai yang terus mengalir tiada henti tanpa mengharap kembali. Bukankah satu kebaikan yang kita tanamkan akan menjadi sebuah pohon kebaikan? Dari sebuah pohon kebaikan tersebut akan muncul buah kebaikan yang tidak terhitung jumlahnya. Artinya bahwa satu kebaikan yang kita lakukan, Tuhan akan membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Apalagi jika kebaikan yang terus-menerus dilakukan. Yang kedua adalah dalam kasih sayang dan berkah, jadilah seperti matahari. Dengan hidup hanya sepanjang tarikan nafas, jangan tanam apa-apa kecuali cinta.
Maknanya adalah bahwa hidup ini hanya persinggahan. Jangan tinggalkan kebencian, tetapi tanamkan cinta sebanyak-banyaknya untuk orang-orang di sekitar kita. Berikan kehangatan kepada siapa saja, tanpa diskriminasi. Bukankah setiap manusia tidak suka akan kebencian? Yang ketiga adalah dalam menutupi aib orang lain. Jadilah seperti malam. Malam yang gelap membuat manusia tidak bisa melihat apapun. Ini menjadi perumpamaan bahwa sebagai manusia harus menutupi aib saudaranya. Seseorang yang diamanatkan untuk menyimpan sebuah rahasia harus mampu menjadi seperti malam yang menutup rapat tanpa pernah membocorkannya. Yang keempat adalah dalam keadaan marah dan murka, jadilah seperti orang mati. Ketahuilah bahwasannya marah itu seperti bara api dalam hati manusia yang bisa saja membinasakan diri sendiri. Hal ini dapat terlihat dari merahnya kedua mata dan tegangnya urat darah di leher orang yang sedang dikuasai kemarahan. Mengendalikan kemarahan bukanlah sebuah perkara yang mudah memang. Oleh sebab itu, cara yang paling ampuh adalah diam. Karena keputusan apapun yang dia ambil dalam marah bisa saja adalah keputusan yang salah. Yang kelima adalah dalam hal kesederhanaan dan kerendahan hati, jadilah seperti bumi. Bumi selalu menempatkan dirinya di bawah, meskipun terkadang ia lebih baik dari langit. Sebagai manusia biasa yang penuh kekurangan, maka tidak ada hal yang dapat kita sombongkan, termasuk ilmu yang kita miliki. Bukankah ada 3 tingkatan orang berilmu? Yaitu yang pertama, orang berilmu yang dengan ilmunya menjadikan orang itu merasa pintar. Kedua, orang berilmu yang dengan ilmunya menjadikan seseorang itu disukai Allah dan dicintai orang, tawadu. Dan yang terakhir adalah orang berilmu yang dengan ilmunya menjadikan dirinya semakin tidak tahu apa-apa. Artinya, bahwa kerendahan hati seseorang dapat dicapai salah satunya dengan ilmu. Jadilah manusia yang penuh kerendahan hati, karena Tuhan tidak menyukai sifat sombong. Yang keenam adalah dalam hal toleransi, jadilah seperti laut. Hidup dengan keberagaman menuntut seseorang harus bisa saling menghargai satu sama lain. Jadilah seperti laut yang mempunyai sifat lapang dan siap menampung setiap pandangan-pandangan berbeda. Jangan jadikan perbedaan menjadi alat pemecah belah, tetapi jadikan perbedaan ini sebagai sebuah alat pemersatu. Caranya adalah dengan toleransi. Jadikanlah perbedaan yang ada sebagai penambah hasanah ilmu pengetahuan, tetapi tetapkan dalam diri mana yang menjadi pilihan kita dan menghormati setiap keputusan orang lain. Yang ketujuh adalah tampilan seperti diri sejatimu, atau jadilah seperti tampilanmu. Hidup dengan penuh kejujuran, dengan menampakkan jati diri dengan apa adanya. Pada dasarnya kejujuran merupakan kunci bagi seseorang jika ingin dipercaya. Setiap rezeki yang dihasilkan dari kejujuran pastilah akan menjadi energi positif yang menghadirkan kebahagiaan dan kedamaian dalam jiwa. Karena hidup jujur itu menyehatkan, pikiran dan emosi akan selalu berada dalam zona yang positif.